Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan mereview One Piece chapter 1027. Chapter yang memperlihatkan bagaimana seorang Zoro benar-benar membuat King sangat marah. Dan juga bagaimana kebodohan seorang Momonosuke yang membuat Yamato sampai menghajarnya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita bahas bersama-sama. Kita mulai dengan cover story. Cover story kali ini terbilang cukup unik, yaitu kita diperlihatkan Roger yang dikejar oleh singa karena keisengan Roger yang melukis wajahnya di saat si singa sedang tidur. Sedangkan Akagami dan Buggy mencari aman dengan memanjat pohon. Tapi yang menjadi perhatian kami saat ini adalah antara cover story pada chapter lalu dan chapter kali ini, keduanya memiliki kesamaan, yaitu membahas tentang singa. Apakah ini clue dari Oda Sensei yang ada hubungannya dengan variasi baru Gear 4 Luffy, yaitu Gear Force Lion Man? Mengingat Luffy saat ini dengan stamina yang sudah pulih, siap untuk menghadapi Kaido lagi. Kemampuan Lion Man ini diharapkan mampu membuat Kaido lebih merasakan kesakitan dibanding sebelumnya dengan pukulan yang mematikan. Lalu, apakah ini kali pertama Luffy menggunakan singa sebagai salah satu teknik bertarungnya? Kami rasa tidak. Sebelumnya, Luffy telah menggunakan teknik Leo Basoka saat melawan Doflamingo maupun musuh-musuh yang lain. Dan akankah kali ini Luffy akan menggunakan Gear Force Lion Man sebagai salah satu serangan terkuat di antara variasi Gear Force-nya? Kita nantikan saja bagaimana Oda Sensei menciptakan serangan baru dari Luffy ini. Oke, kita langsung masuk pada inti pembahasan. Cerita dimulai pada akhir pertarungan Nekomamushi versus Perospero. Kedahsyatan kekuatan sulung memang tidak bisa dipungkiri lagi, yang membuat anak sulung Big Mom tergeletak tak berdaya. Begitupun dengan Jack yang kali ini sudah bisa dipastikan ia KO. Namun sayangnya, sulung ini memiliki kelemahan dengan menyerap energi penggunanya begitu banyak. Jika tak bisa mengendalikan kekuatan ini, maka penggunanya bisa mati karena kehabisan energi. Nah, jika saja sulung ini tak memiliki kelemahan semacam ini, maka akan membuat para Ming semakin menakutkan dan mematikan. Oke, kita lanjut pada pertarungan seru yang terjadi di atas tengkorak raksasa. Pasca benturan Haki Raja dan membuat awan yang menutupi Onigashima terbelah, maka pada chapter ini awan itu semakin menjauh dari pulau Onigashima. Banyak orang yang tidak menyadari kehebatan benturan Haki Raja ini. Nekomamushi pun masih mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Begitupun yang ada di dalam kastil. Efek getaran pasca adu haki ini membuat bebatuan jatuh. Dari duel mereka ini, Kaido semakin yakin jika Luffy bukanlah lawan yang bisa ia remehkan lagi. Terlihat bagaimana Kaido menatap Luffy dengan begitu serius, tidak seperti sebelumnya yang memperlihatkan Kaido sangat meremehkan Luffy. Dengan stamina yang sudah pulih, kami yakin Luffy akan menggunakan teknik baru yang lebih ampuh untuk menjatuhkan Kaido pada chapter mendatang. Nah, setelah Yamato adu kekuatan melawan ayahnya, Yamato tidak bisa memungkiri serangan Thunder Bagua milik ayahnya begitu kuat, yang tak seharusnya ia menahannya. Tapi demi janji kepada Luffy, apapun resikonya akan dihadapinya. Dan itu terbukti pada chapter ini, Yamato mulai merasakan dampak serangan Kaido. Luka di kepala Yamato mengeluarkan darah yang cukup banyak. Kegagalan Kaido untuk mengeksekusi Momonosuke di panggung utama dulu, rencananya akan Kaido bayar di pertarungan ini. Kaido yang habis mengejek Momonosuke sebagai ular yang sedang menangis berencana akan menghabisinya kali ini. Tapi Yamato yang telah bersamanya berusaha menahan serangan ayahnya, tapi untungnya Luffy dari belakang mengikat leher Kaido menggunakan kakinya dan mempersilahkan Yamato dan Momonosuke untuk pergi. Di momen ini, Momonosuke terjatuh dan berteriak seperti naga bodoh. Nah, jika nakama masih mengingat pesan Shinobu sebelum Momonosuke dirubah ke dalam bentuk dewasa, walaupun fisik Momonosuke telah menjadi dewasa, tapi mental dan pikirannya masihlah anak-anak. Mental penakutnya masih melekat dan kebodohannya pun hingga pada chapter kali ini membuat nakama banyak yang kesal.
Di saat situasi semakin genting karena Pulau Onigashima yang diperkirakan akan jatuh sebentar lagi, hal itu disebabkan karena efek kekuatan Kaido yang melemah. Bukannya membuat ide menopang pulau ini agar tidak jatuh, tapi Momonosuke memilih untuk menghentikan Luffy agar tidak mengalahkan Kaido. Hal itu menyulut kemarahan Yamato dan menghadiahkan Kadabo ke kepala naganya. Duel seru lainnya yang ada pada chapter kali ini adalah King versus Zoro. King yang diperkirakan tampil dalam mode hybridnya menebas semua orang yang ada di dekatnya, baik itu lawan ataupun kawan. King menebasnya dengan pergerakan yang sangat cepat, tapi yang unik adalah King menebas orang-orang di sekitarnya bukan menggunakan pedang, melainkan menggunakan sayap Pteranodon miliknya. Kekuatan dan ketajaman sayap Pteranodon begitu menakutkan. Bagaimana tidak, semua yang tersentuh sayapnya akan terpotong seperti kertas. Baik itu pedang maupun dinding bisa ia hancurkan. Tak hanya itu saja, Zoro pun dengan 3 pedangnya juga tak mampu membendung serangan King hingga terpental. Tapi untungnya Franky cepat menangkapnya. Nah, Franky setelah selesai berurusan dengan Sasaki langsung menuju ke panggung utama. Begitupun kru Luffy lainnya, setelah selesai menghadapi para Tobiropo, mereka langsung bergerak menuju panggung utama. Tapi baru Franky saja yang diperlihatkan di sini. Lalu pertarungan King dan Zoro kembali dilanjutkan, sedangkan King masih menggunakan sayap Pteranodon untuk menghajar Zoro. Walaupun Zoro kembali menggunakan 3 pedang dengan lebih siap, tapi tetap saja sayap Pteranodon King begitu kuat, lebih kuat dari yang dibayangkan Zoro, hingga ia terseret sampai keluar Onigashima. Jika saja Zoro tak cepat melompat, maka Zoro benar-benar akan jatuh keluar Onigashima. Apalagi saat ini, Pulau Onigashima tidak lagi di atas laut, melainkan di atas daratan, maka akan berdampak sangat fatal. Setelah itu, Zoro meminta King untuk bertarung menggunakan pedang. Dari sini, sepertinya ia masih penasaran dengan teknik berpedang King, dan kami rasa King akan meladeni Zoro menggunakan pedang yang lebih serius. Setelah topengnya dirusak oleh Zoro hingga membuat King begitu marah. Hal inilah akan memicu Zoro menggunakan salah satu teknik terkuat yang belum pernah ia perlihatkan sampai sejauh ini. Semoga saja pada chapter mendatang pertarungan yang terjadi di Pulau Onigashima akan semakin seru. Bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.